Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Indah Permatasari dengan nomor NIM 230601911 dari Prodi Tadis IPA kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah ilmu genetika dan perkembangannya saat ini, kemudian perbedaan hukum Mendel 1 dan Mendel 2. Jadi sebenarnya manusia mulai mempelajari atau menerapkan ilmu genetika itu sejak kapan? Jadi sebenarnya manusia telah mempraktekkan ilmu genetika jauh dari sebelumnya. Ini bisa kita lihat hewan banteng. Kalau kita amati, banteng ini mirip dengan sapi Bali, karena sapi Bali merupakan hasil domestifikasi dari banteng liar. Jadi, domestifikasi adalah salah satu praktek ilmu genetika yang telah diterapkan oleh nenek moyang kita dengan memilih sifat-sifat banteng liar yang jinak dan mudah dipelihara. Nah, seiring dengan berkembangnya waktu kemudian, pada kehidupan manusia, muncul berbagai pertanyaan. Pertanyaan yang paling mendasar itu adalah dari mana sifat seorang anak berasal, apakah dari ayah, ibu, atau campuran dari keduanya. Dan sampai suatu saat kemudian, ada seorang biarawan yang bernama Gregor Mendel. Beliau melakukan penelitian menggunakan kacang ercis seperti yang terlihat pada gambar ini, dan membuktikan bahwa sifat seorang anak itu merupakan kombinasi dari sifat kedua orang tuanya, yang artinya kedua orang tua berkontribusi terhadap sifat-sifat atau karakter yang muncul pada anak mereka. Namun di masa itu belum diketahui di mana sifat-sifat itu berada dan bagaimana dia diwariskan. Sampai akhirnya kemudian masuk ke era berikutnya, yaitu Thomas Hunt Morgan yang terkenal dengan penelitiannya menggunakan lalat Drosophila melanogaster. Kemudian melakukan penelitian dengan teman-temannya dan menemukan bahwa warisan sifat itu kemudian berkaitan dengan proses pembagian kromosom selama pembentukan gamet, dan kemudian dia berhasil menetapkan cara relatif gen pada kromosom. Nah, kromosom sendiri kemudian diketahui terdiri atas protein dan DNA atau asam nukleat. Kemudian muncullah pertanyaan, mana dari kedua molekul ini yang benar-benar berperan sebagai warisan sifat atau memiliki tugas sebagai pewarisan sifat. Kemudian ilmuwan akhirnya mengetahui bahwa virus itu mampu menginfeksi bakteri, dan bakteri yang diinfeksi oleh virus kemudian mampu menghasilkan virus baru. Kemudian pertanyaannya muncul kembali, mengapa virus bisa merangsang atau menyuruh bakteri untuk menghasilkan virus-virus baru? Nah, lalu ilmuwan tahu kemudian bahwa virus hanya terdiri atas kapsid yang tersusun oleh protein dan materi genetik berupa DNA. Ilmuwan kemudian menggunakan teknik radiolabeling, jadi ilmuwan memproduksi dua jenis virus. Yang pertama, virus yang kapsidnya itu diberikan tanda sulfur atau atom sulfur radioaktif. Dan virus yang kedua adalah virus yang DNA-nya diberi tanda fosfat radioaktif. Nah, virus-virus itu kemudian dipergunakan untuk menginfeksi bakteri. Nah, pada gambar yang tertampil di PowerPoint, kita bisa melihat ketika kapsid virus diberi label sulfur radioaktif dan kemudian dibiarkan menginfeksi bakteri. Nah, kemudian virus dan bakteri dipisahkan dengan sentrifugasi. Di sini kemudian setelah sentrifugasi akan terbentuk dua lapisan, yaitu satu endapan dan satu lagi berupa larutan yang dikenal dengan istilah supernatan. Nah, ternyata kapsid virus itu ada di supernatan. Itu tidak berada pada bakteri yang menempel pada bagian dasar dari tabung. Nah, dari sini kemudian ilmuwan menyimpulkan bahwa ternyata bukan kapsid yang merangsang bakteri untuk menghasilkan virus baru. Nah, lalu pada percobaan kedua, kemudian virus yang DNA-nya diberi label fosfor dibiarkan menginfeksi bakteri, kemudian setelah itu virus dan bakteri dipisahkan menggunakan sentrifugasi. Nah, ternyata label radioaktif ini kemudian ditemukan di area pelet, di mana pada pelet ini terdapat bakteri. Dan dari sini kemudian ilmuwan menyimpulkan bahwa yang masuk ke dalam sel dan membuat bakteri mampu menghasilkan virus baru itu adalah DNA dari virus. Sejak saat itulah kemudian diketahui bahwa DNA itu adalah molekul yang membawa faktor-faktor terbentuknya sifat dari makhluk hidup. Nah, lalu apa wujud dari DNA tersebut? Kemudian, Watson and Crick kemudian melakukan penelitian menggunakan X-ray crystallography dan berhasil menemukan
bahwa DNA itu memiliki struktur heliks ganda atau double helix. Kemudian penelitian-penelitian berikutnya menemukan bahwa DNA disusun oleh 4 pasang asam basa yaitu A dan G yang termasuk purin, kemudian C dan T termasuk pirimidin, di mana kedua rantai DNA itu dihubungkan oleh ikatan hidrogen antarbasa yang menyusun nukleotida. Nah, sejak saat itulah kemudian ditemukannya DNA, maka penelitian mengenai ilmu genetika berkembang pesat dan sekarang sudah mengarah ke penerapan genetika molekuler untuk memodifikasi sifat-sifat suatu organisme. Kemudian selanjutnya adalah perbedaan hukum Mendel 1 dan Mendel 2. Studi empirik tentang pewarisan sifat dipublikasikan oleh Gregor Mendel, seorang ahli botani dari Austria pada tahun 1866. Dalam studinya, tercetuslah hukum tentang genetika yang bermuara pada hukum pewarisan sifat pada makhluk hidup. Hukum pewarisan sifat terdiri dari dua bagian, yaitu hukum pemisahan atau segregasi yang menjadi hukum pertama Mendel dan hukum penggabungan secara bebas atau asortasi bebas yang menjadi hukum kedua Mendel. Nah, dalam percobaannya, Mendel melakukan dua jenis persilangan pertama. Mendel menyilangkan kacang kapri dengan satu sifat beda yang dikenal dengan persilangan monohibrida. Dan yang kedua, beliau menyilangkan kapri dengan dua sifat beda yang dikenal dengan persilangan dihibrida. Persilangan monohibrida pada penelitian pertama Mendel yaitu menyilangkan kacang kapri berbunga ungu dengan kapri berbunga putih. Ternyata seluruh keturunan pertama berwarna ungu. Namun, ketika keturunan tersebut disilangkan dengan sesamanya, keturunan kedua memiliki perbandingan 3 berbunga ungu dan 1 berbunga putih. Berdasarkan hasil persilangan yang dilakukan oleh Mendel, mengemukakan salah satu rumusan hukum pewarisan sifat yang disebut dengan hukum pertama Mendel, atau disebut juga dengan hukum segregasi. Hukum segregasi menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet, terjadi segregasi atau pemisahan alela secara bebas dari diploid menjadi haploid. Misalnya, genotip suatu tanaman U besar dan U kecil, maka genotip yang dibentuk akan membawa gen U besar dan gen U kecil. Kemudian persilangan dihibrida. Nah, dalam percobaan selanjutnya, Mendel menyilangkan dua kacang kapri yang memiliki dua sifat beda dan dihibrida kemungkinan hasil persilangan kedua jenis kacang tersebut akan menghasilkan kacang kapri yang berbiji bulat dan berwarna kuning dengan genotip B besar B kecil, K besar K kecil. Namun, jika keturunan pertama tersebut disilangkan kembali satu sama lain, maka kemungkinan keturunan kedua akan menghasilkan jenis kacang kapri dengan perbandingan 9 untuk jenis bulat kuning, 3 untuk jenis bulat hijau, 3 untuk keriput kuning, dan 1 untuk keriput hijau. Berdasarkan hasil yang tampak pada keturunan kedua atau F2 ini, Mendel kemudian menyimpulkan bahwa saat pembentukan gamet, alela atau variasi gen yang menentukan karakter-karakter berbeda dapat tergabung secara bebas satu sama lain. Nah, kesimpulan ini menjadi hukum pewarisan sifat berikutnya yang dikenal sebagai hukum kedua Mendel atau disebut juga dengan hukum penggabungan bebas. Jadi, perbedaan antara hukum Mendel 1 dan 2 yaitu hukum Mendel 1 disebut dengan hukum pemisahan gen atau hukum segregasi yang menyatakan bahwa satu dari dua alel gen akan memisahkan diri pada saat proses pembentukan gamet keturunan. Sedangkan hukum Mendel 2 disebut dengan hukum assortment independent atau hukum asortasi yang menyatakan bahwa alel suatu gen tidak akan mempengaruhi gen yang lain. Sekian, terima kasih.